Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azafaroni dari kelas 2020B. Saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata filosofia. Filosofia tersusun dari kata philos dan sophos. Filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Menurut salah satu filsuf Yunani, yaitu Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran. Dan secara umum, filsafat itu ialah ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran. Pancasila merupakan filsafat yang memiliki pengertian, hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia yang dituangkan ke dalam suatu sistem. Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan, bagian yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, sehingga Pancasila juga dapat disebut sebagai sebuah sistem. Filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena merupakan hasil pemikiran yang mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia yang dituangkan ke dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila dapat dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Sebagai filsafat, Pancasila mestinya memiliki landasan. Landasan yang pertama yaitu yang kedua dan yang terakhir. Yang pertama, landasan ontologi Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologi Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologi itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Yang kedua, epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki kebenaran korespondensi dari aspek epistemologi sejauh sila-sila itu praktis didukung oleh realitas yang dialami dan dipraktikkan oleh manusia Indonesia. Lalu landasan aksiologi. Landasan aksiologi terkait erat dengan penelaaan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dengan manusia sebagai latar belakang. Karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia di Indonesia dan latar belakangnya. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, filsafat Pancasila memiliki fungsi yaitu 1.
memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental dalam kehidupan bernegara. Ternyata segala aspek berkaitan erat dengan kehidupan dan kelangsungan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, fungsi filsafat Pancasila sebagai filsafat harus memberikan jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara sebagai susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Semua tadi harus dijelaskan oleh filsafat Pancasila. Lalu fungsi yang kedua, mencari kebenaran tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Dasar negara kita ada 5 dasar. Yang satu sila dengan sila lainnya saling berkait. Kelimanya merupakan kesatuan utuh dan tidak terbagi dan tidak terpisahkan, saling berarah dan dasar kepada sila yang lain. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara mampu menjawab pertanyaan tentang hakikat negara. Lalu fungsi yang ketiga, berusaha menempatkan dan menjadikan perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkait dengan kehidupan bernegara. Fungsi filsafat Pancasila akan terlihat jelas apabila di negara kita sudah berjalan teratur. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi filsafat Pancasila, tapi hanya 3 saja yang dapat saya sebutkan. Sekian vlog dari saya, semoga dapat membantu teman-teman, dan apabila ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.